apa kabar semuanya? Semoga kita tetap berada dalam keadaan yang sehat. Sekarang, saya akan memberikan sebuah katekesi tentang apakah umat Katolik mempercayai adanya setan atau iblis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita simak video berikut. Kata setan berasal dari bahasa Ibrani, Satan, yang artinya melawan dan menggoda seseorang. Jadi setan adalah si penggoda yang membuat kita tersandung dan jatuh ke dalam dosa dan membuat kita berpaling dari Allah. Kata iblis berasal dari bahasa Yunani, diabolos, yang artinya pendakwah dan pemfitnah. Menurut keyakinan tradisional Yahudi dan gereja, setan adalah malaikat yang menolak taat pada Allah, yang sekarang mencoba manusia supaya ikut memberontak juga. Hal ini bisa kita baca dalam kisah Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian, yang menceritakan tentang kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa karena terpengaruh akibat godaan dari setan. Sejarah iblis ataupun setan. Iblis adalah malaikat Allah yang memberontak, yakni Lucifer. Hal ini bisa kita baca dalam Yesaya bab 14 ayat 12 sampai dengan 19, dan bisa juga kita lihat dalam Yehemia bab 28 ayat 11 sampai dengan 19. Sebelum kejatuhannya, ia menikmati suatu posisi yang tinggi di hadirat Allah. Hal ini bisa kita baca dalam Yehemia bab 28 ayat 13. Dijelaskan gemerlapnya surga ada di sekelilingnya. Ia memiliki keutamaan yaitu disebut sebagai bintang fajar atau Lucifer. Bisa kita baca dalam Yesaya bab 14 ayat 12. Dan Lucifer juga dipenuhi oleh hikmat dan keindahan dan tanpa celah. Hal ini tertulis dalam Yehemia bab 28 ayat 12, dilanjutkan lagi ayat 15. Lucifer ini jatuh karena kesombongan. Alasannya, ia menginginkan untuk memasuki tahta Allah dan mendirikan tahtanya di atas tahta Allah dan di atas tahta malaikat yang lain. Ia hendak menyamai yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Hatinya ditinggikan oleh karena keindahannya dan hikmahnya. Kitab suci memberikan 3 gambaran utama dari iblis atau setan. Yang pertama, ia memiliki intelektual. Ia merencanakan dan cerdik dalam karyanya. Hal ini bisa kita baca dalam Efesus bab 6 ayat 11. Untuk menipu dan memperdaya manusia ada dalam Wahyu bab 12 ayat 9. Dan memiliki pengetahuan tentang kitab suci dalam menipu. Hal ini bisa kita baca dalam Matius bab 4 ayat 5 sampai dengan 6. Ia juga memiliki emosi atau kehendak bebas. Ia memiliki keinginan untuk meninggikan diri atas kuasa Allah. Bisa kita lihat dalam Yesaya bab 14 ayat 12 sampai dengan 17. Dan juga menjebak pertobatan baru dalam kesombongan mereka. Bisa kita baca dalam 1 Timotius bab 3 ayat 6. Dan juga membujuk Yesus untuk berdosa. Hal ini bisa kita baca dalam Matius bab 4 ayat 3. Yang ketiga, ia adalah penipu dan selalu merencanakan bagaimana mengalahkan orang Kristen. Ia seperti singa yang terus-menerus berjalan keliling untuk menerkam. Hal ini bisa kita baca dalam 1 Petrus ayat 5 sampai dengan 8. Dan terus menuduh secara legal melawan orang Kristen. Wahyu bab 12 ayat 9 sampai dengan 10. Dan merancang bagaimana orang Kristen jatuh ke dalam dosa, yakni tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Dokumen gereja juga menulis bahwa awalnya setan adalah malaikat yang baik. Sejarah adanya setan atau iblis ini bisa kita baca dalam KGK Kanon 328 yang menuliskan bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci dinamakan malaikat sebagai suatu kebenaran iman. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang setan atau iblis ini bersifat sama jelas. Penjelasan ini kembali ditegaskan dalam KGK Kanon 329, yakni Santo Agustinus mengatakan, malaikat menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Menurut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah, karena mereka selalu memandang wajah Bapa-Ku yang ada di surga, dan mereka melaksanakan firman-Nya dan mendengarkan suara firman-Nya. Oleh karena itu, dalam KGK Kanon 330 disebutkan bahwa sebagai makhluk rohani murni, mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Malaikat yang sudah diciptakan awalnya baik adanya, karena kehendak bebasnya, malaikat ini memilih membangkang perintah Allah. Akibatnya, beberapa malaikat jatuh ke dalam dosa. Hal ini ditegaskan dalam KGK Kanon 391. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah, yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh, yang dinamakan setan atau iblis. Gereja mengajar bahwa pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lainnya menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Dalam KGK Kanon 392, kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka ke dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita. Akan menjadi seperti Allah. Setan adalah pendosa dari mulanya, bapa segala dosa atau bapa segala dusta. Kejatuhan malaikat ke dalam dosa sehingga para malaikat itu disebut sebagai setan berpengaruh bagi kehidupan manusia. Contohnya ada dalam kitab Kejadian mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ada 7 akar dosa yang memicu dosa-dosa lainnya. Yang pertama itu kesombongan, 2 ketamakan, ketiga iri hati, keempat kemarahan, kelima hawa nafsu, keenam kerakusan, dan yang ketujuh kemalasan. Dari ketujuh akar dosa inilah iblis atau setan mencobai dan mempengaruhi manusia agar melakukan dosa. Berdasarkan dokumen ini dapat dijelaskan bahwa Allah itu maha baik, akan tetapi malaikat yang jatuh ke dalam dosa ini menolak rencana keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Allah, sehingga malaikat ini tetap jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa diampuni. Dokumen Gereja Katolik yang meyakini adanya setan atau iblis.
Ajaran gereja Katolik tentang keberadaan iblis atau setan sangat jelas, terlihat dalam perayaan liturgi. Pada perayaan baptisan, mereka yang dibaptis diminta untuk menyatakan penolakan terhadap setan, perbuatan-perbuatannya, dan janji-janjinya yang kosong. Bahkan dalam doa yang diajarkan Yesus sendiri, doa Bapa kami, kita berdoa, bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebagai tambahan, keuskupan umumnya memiliki satu exorcise prize. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh, yang dinamakan setan atau iblis. Itu bisa dilihat dalam Yohanes bab 8 ayat 44, Wahyu bab 12 ayat 9. Selanjutnya mengenai setan atau iblis dibahas juga dalam KGK Kanon 391, KGK Kanon 328, KGK Kanon 329.